sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya takkan melupakan apa yang telah diperbuatnya bagiku. Ia telah mengambil segalanya dariku dan pergi meninggalkan aku tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Demikian ungkapan hati salah seorang sahabat yang sakit hati. Pengalaman disakiti seakan-akan tak pernah terpisahkan dari hidup kita masing-masing. Kadang-kadang hati kita menyumpahi membalas apa yang kita alami atau lari jauh-jauh dari orang yang telah menyakiti hati kita. Langkah ini mungkin akan memuaskan hati dan memberikan penghiburan bagi kita. Namun kepuasan dan penghiburan ini hanyalah untuk sementara. Perasaan marah dan dendam masih akan terus bergejolak dan bahkan menggerogoti diri kita masing-masing.
Saudaraku, hari ini bacaan Injil Yesus bersabda, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Memang saudaraku, untuk menghayati sabda Yesus ini untuk situasi sekarang ini sungguh merupakan tantangan, dan itu memang berat. Namun demikian, marilah kita yang beriman kepada Yesus dengan rendah hati dan bekerja sama, berusaha untuk saling mendoakan dan mengampuni terhadap siapapun dan dimanapun. Yang memang pada umumnya orang dengan mudah membalas dendam terhadap orang yang telah menyakitinya, dan biasanya balas dendamnya juga lebih berat dan semakin hebat. Sebagai contoh, apa yang terjadi dengan kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok tertentu di negeri ini, antara lain sampai membunuh orang, membakar, bahkan juga merusak fasilitas, entah itu fasilitas dari pemerintah maupun tempat ibadat agama lain, dan seterusnya. Bahkan ada orang dirasani sedikit dengan mudah menjadi marah-marah dengan gerak, bahkan berusaha untuk mencari orang yang telah merasani, dan jika bertemu pasti akan dibalas dengan tindakan fisik yang tentu saja menyakitkan. Saya melihat dan memperhatikan bahwa balas dendam ini sampai ini masih terjadi, baik itu di tingkat akar rumput sampai pada tingkat yang paling tinggi, di antara rakyat biasa sampai dengan pejabat negara. Saudaraku, kita semua kiranya sebagai orang beriman, Anda dan saya memiliki musuh, dan bohong jika mengatakan tidak memiliki musuh. Apa yang saya maksudkan dengan musuh di sini adalah apa-apa saja yang tidak sesuai dengan selera pribadi atau tidak berkenan di hati Anda dan saya. Entah itu orangnya, entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu binatang, tanaman, situasi, dan seterusnya. Oleh karena itu saudaraku, sebagai murid Tuhan Yesus, setiap hari kita dipanggil untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang membenci atau yang telah menyakiti kita. Maka marilah kita lihat dan juga kita tenangkan bersama apa dan siapa saja yang memusuhi dan yang telah membenci kita. Kemudian kita kasih dan doakan. Sebagai contoh untuk mengerti hal ini, jika yang menjadi musuh Anda dan saya adalah orang atau sesama kita, dan kita tidak berani secara langsung untuk bertatap muka mengasihi, baiklah kita doakan, kita kasihi lewat doa. Dengan kata lain, berdamai dalam doa. Saya percaya jika kita
sering mendoakan, maka pada waktunya kita pasti akan berani berdamai dengan tatap muka. Jika yang menjadi musuh adalah makanan ataupun minuman alias tidak sesuai dengan selera pribadi, kita asal sehat langsung santap dan telan saja tanpa dikunyah. Nikmati dan tidak nikmat dalam makanan ataupun minuman itu hanya terjadi di lidah dan hanya sesaat saja. Percayalah saudaraku, Tuhan sudah menganugerahi alat penggiling atau pengolah makanan dan minuman dalam tubuh kita. Demikian juga ketika yang menjadi musuh adalah cuaca ataupun lingkungan hidup, maka nikmati saja. Selanjutnya, mari kita renungkan lewat bacaan yang kedua, yakni Santo Paulus, dan perlu kita renungkan bersama. Sapaannya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Demikian sapaan Paulus yang ditujukan untuk kita semua. Masing-masing dari kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam diri kita masing-masing. Karena Roh Allah ada di dalam diri kita, hendaknya dalam kehidupan harian sebagai orang beriman, cara hidup dan cara bertindak kita senantiasa menghasilkan keutamaan seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Keutamaan ini yang disampaikan Paulus ditujukan kepada kita semua, hendaknya menjadi senjata dalam rangka menghadapi musuh kita masing-masing dalam bentuk apapun dan dimanapun serta kapanpun. Mungkin baik kita renungkan bersama perihal penguasaan diri yang menurut saya mendesak untuk dihayati dan disebarluaskan dalam kehidupan bersama kita di masa sekarang ini, dimanapun kita berada. Jika kita dengan dapat menguasai diri dengan baik, maka sikap kita terhadap orang lain pasti akan lebih lemah lembut dan melayani. Sebaliknya, jika kita tidak dapat menguasai diri, maka sikap terhadap orang lain pasti akan kasar, pasti akan keras, dan juga pasti menindas, karena kita memang tidak bisa menguasai diri. Kita juga diingatkan hari ini bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus, jika kita membinasakan manusia sebagai bait Allah, berarti membenci Allah, sehingga dengan
sendirinya kita sudah terhubung. Para pembunuh, misalnya amatiran, bayaran maupun spontanitas, kiranya dirinya merasa takut dan terancam terus-menerus, dan biasanya tidak bebas merdeka bergaul dengan siapapun. Selagi manusia sebagai manusia ciptaan Allah, gambar Allah dan citra Allah, kita semua saudaraku dipanggil untuk saling menghormati dan juga menjunjung tinggi dalam keadaan apapun dimanapun. Maka akhirnya mari kita renungkan bersama bacaan yang pertama, menasihatkan ini. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebagaimana sebangsamu dan saudaramu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan